Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1141 sampai bab 1145. Ye Chen meninggalkan hotel, mengendarai keledai listrik kecilnya, dan menuju pemandangan indah Sungai Mutiara. Komunitas ini baru saja dibuka untuk dijual belum lama ini, dan baru-baru ini melakukan iklan dan promosi penjualan di mana-mana di Jinling, jadi Ye Chen juga mendengarnya. Jika beberapa tahun yang lalu, setiap komunitas yang baru dibuka akan diambil oleh warga gila dan spekulan real estate dalam waktu yang sangat singkat. Namun, baru-baru ini, pialang real estate tidak berjalan dengan baik, dan banyak komunitas baru mengalami penjualan yang lambat, sehingga pengembang ini mulai melakukan segala kemungkinan untuk mempromosikan penjualan. Xiao Weiwei awalnya ingin melamar pekerjaan di penjualan real estate, tetapi karena gaji pekerjaan semacam ini tidak akan diselesaikan sampai bulan depan, dia harus puas dengan hal terbaik berikutnya dan bekerja sebagai nyonya rumah sementara dalam etiket perusahaan. Terus terang, perusahaan etiket adalah perusahaan perantara manusia. Sama seperti agen rumah tangga, mereka menandatangani sejumlah besar gadis yang ingin menjadi nyonya rumah, dan kemudian menetapkan harga yang berbeda sesuai dengan kondisi eksternal masing-masing gadis, dan kemudian menggunakan informasi dari gadis-gadis ini untuk terhubung dengan pihak A. Misalnya, jika sebuah klub dibuka untuk perayaan dan membutuhkan 20 nyonya rumah yang ramping, cantik, dan anggun, mereka akan langsung berbicara dengan perusahaan etiket. Perusahaan etiket mengambil foto profil nyonya rumah dan meminta pihak A untuk memilihnya. Setelah seleksi, harga dinegosiasikan, kemudian jadwal dan waktu diatur dengan nyonya rumah. Secara umum, bayaran pihak A untuk perusahaan etiket rata-rata adalah nyonya rumah, mulai dari 400 hingga 800 per hari. Namun, perusahaan etiket ini akan mengambil setengah atau lebih dari tengah, dan membayar tuan rumah 200 hingga 400. Meskipun Xiao Weiwei tidak secantik Xiao Churan, dia pasti cantik, dengan sosok yang baik dan temperamen yang baik, dengan partai A, dia bisa mendapatkan nilai 800. Sejalan dengan itu, perusahaan etiket juga harus membayarnya 400 sehari. Namun, penanggung jawab perusahaan etiket melihat bahwa Xiao Weiwei sangat kekurangan uang, jadi dia dengan sengaja menurunkan harganya, hanya bersedia memberinya 200 yuan sehari. Xiao Weiwei merasa bahwa 3 kerabat dalam keluarga sedang menunggu untuk makan dan minum obat, dan dia tidak dapat memotong pendapatan tunainya setiap hari. Jadi meskipun dia dieksploitasi sedikit lebih keras, dia hanya dapat menerimanya dengan rendah hati. Saat ini, dia mengenakan seragam Miss Manners bergaya Chongsam biru, berdiri di depan pintu kantor penjualan Zhujiang Lijing untuk menyambut tamu. Musim saat ini masih bulan pertama, dan suhunya sangat rendah, dan seragam yang dia kenakan sangat tipis, dengan hanya betisnya di stoking yang terlihat di bawahnya. Setelah berdiri di depan pintu kurang dari setengah jam, dia sudah agak kaku karena kedinginan. Namun, untuk menghasilkan uang, dia tidak berani mengeluh, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Pada saat ini, dia telah berdiri di depan pintu selama lebih dari 1 jam. Dia menggigil kedinginan, wajahnya pucat, dan bibirnya membiru. Tetapi dia tetap memaksakan diri untuk mempertahankan senyum khas Miss Manners, mengangguk dan membungkuk kepada setiap pelanggan yang memasuki kantor penjualan, menyapa. Pada saat ini, seorang wanita dengan mantel bulu keluar dari kantor penjualan dan berkata kepada Xiao Weiwei, "Weiwei, Tuan Liu memerintahkan hari ini bahwa semua nyonya rumah kami harus menandatangani perjanjian jaminan eksklusif dengan perusahaan. Datang dan lihat rumahnya. Anda dapat menandatangani perjanjian dengan saya." Nama wanita ini adalah Chen Xiaofei. Dia adalah pengawas di tempat perusahaan etiket Xiao Weiwei, dan dia adalah orang kedua di perusahaan itu.
Xiao Weiwei bertanya dengan hormat, "Saudari Chen, apa arti perjanjian jaminan eksklusif?" Chen Xiaofei berkata dengan arogan, "Perjanjian jaminan eksklusif berarti mulai sekarang, Anda hanya dapat bekerja sama secara eksklusif dengan perusahaan layanan etiket kami. Tidak dapat memiliki segala bentuk hubungan bisnis dengan perusahaan etiket lain. Jika tidak, perusahaan berhak meminta kompensasi dari Anda." Xiao Weiwei bertanya lagi, "Bukankah ini perjanjian jaminan eksklusif? Apa artinya jaminan selain bekerja sama secara eksklusif dengan perusahaan kami?" Chen Xiaofei menjelaskan, "Jaminan berarti Anda harus menjamin setidaknya 28 acara untuk perusahaan dalam sebulan. Jika karena alasan pribadi Anda, jumlah acara yang Anda ikuti pada bulan itu tidak memenuhi persyaratan, perusahaan juga akan meminta Anda kompensasi, atau potong sebagian dari biaya tenaga kerja Anda." Xiao Weiwei bertanya, "Lalu setelah menandatangani perjanjian ini, apakah perusahaan akan memberi Anda keuntungan, manfaat? Jika setidaknya ada 28 acara, perusahaan akan memberi Anda keuntungan dasar, gaji 5.000 yuan." Xiao Weiwei mendengar kata-kata Chen Xiaofei, dan bertanya dengan heran, "Saudari Chen, bukankah kamu baru saja mengatakan itu, uang untuk acara tersebut adalah uang untuk acara tersebut, dan gaji pokok tidak termasuk?" "Ini indah, izinkan saya memberitahu Anda. Tuan Liu mengatakan bahwa di masa depan, semua nyonya rumah harus diselesaikan setiap bulan, jadi mulai hari ini, Anda akan bekerja untuk perusahaan dengan cara yang membumi. Selama Anda selesaikan 28 kegiatan, bulan depan pada tanggal 15, saya akan memberi Anda gaji pokok sebesar 5.000 yuan. Ekspresi Xiao Weiwei tiba-tiba menjadi canggung, dan dia berkata, "Saudari Chen, satu kegiatan adalah 200 yuan, dan kegiatan ke-28 harus 5.000 yuan. Perusahaan mengemasnya dengan 5.000 yuan. Itu berarti saya harus melakukan 3 pertandingan untuk perusahaan setiap bulan tanpa bayaran." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan sangat malu, "Saya kekurangan uang baru-baru ini, dan saya tidak dapat menerima metode kerjasama penyelesaian bulanan semacam ini. Jangan tanda tangani." "Apa, jangan tanda tangan?" Chen Xiaofei mencibir dan berkata, "Xiao Weiwei, apakah kamu merasakannya setelah bekerja sebagai nyonya rumah selama beberapa hari? Sayapmu akan menjadi kaku." Xiao Weiwei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Saudari Chen, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir metode kerjasama ini benar-benar tidak cocok untukku." Chen Xiaofei mendengus dingin, dan berkata dengan serius, "Xiao Weiwei, izinkan saya memberitahu Anda, Anda telah menandatangani kontrak. Saat ini jika Anda ingin memutuskan kontrak, Anda harus memikul tanggung jawab untuk melanggar kontrak." Xiao Weiwei menyadari bahwa dia telah ditipu, jadi dia buru-buru bertanya, "Apa tanggung jawab untuk melanggar kontrak?" Chen Xiaofei mengangkat kontrak di tangannya dan mencibir, "Itu jelas ditulis dalam warna hitam dan putih. Anda menandatanganinya kontrak dengan perusahaan secara sukarela, dan jika Anda secara sukarela melanggar kontrak, Anda harus membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar 500.000 yuan. Jika tidak, perusahaan memiliki hak untuk menuntut Anda di pengadilan." Xiao Weiwei merasa jantungnya berdetak kencang, memukul ketika dia mendengar ini, dan buru-buru memohon, "Saudari Chen, saya mengandalkan 200 yuan sehari untuk menghidupi keluarga saya. Saya mohon Anda untuk melihat bahwa masih ada 2 pasien lumpuh di rumah saya. Tolong cabut kontrak itu." "Void," Chen Xiaofei dengan sinis berkata, "Apa yang kamu impikan? Tidak apa-apa ingin membatalkan kontrak ini. Pertama-tama bawa ganti rugi 500.000 yuan. Xiao Weiwei berkata, "Saudari Chen, jika saya bisa mendapatkan 500.000 dolar, saya tidak akan datang untuk melakukan pekerjaan ini." "Yo," Chen Xiaofei mencibir, mendengar nada suara Xiao Weiwei, "sepertinya pekerjaan ini memalukan." Xiao Weiwei buru-buru menggelengkan kepalanya, "Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin mengatakan,
Aku benar-benar tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Chen Xiaofei meraung dengan galak, kamu tidak bisa membayar ganti rugi dan masih di sini berbicara dengan wanita tuaku Kruk. Jika kamu bisa tidak membayar ganti rugi, Anda akan bekerja dengan jujur. U200 untuk wanita tua itu, masa kontrak ini adalah 3 tahun. 3 tahun dan 36 bulan, dan Anda harus melakukan 28 permainan setiap bulan. Jika tidak, jika ada lebih sedikit game, 1000 akan dikurangi sampai semua pengurangan diambil. Apa? Xiao Weiwei menangis dengan cemas, dan berkata, apakah kamu tidak curang? Kurang dari 200 yuan untuk satu game jika saya melakukan 23 permainan sebulan dan melewatkan 5 pertandingan. Maka Anda akan mengurangi semua 5.000 yuan dari saya. Chen Xiaofei memelototi Xiao Weiwei dan berkata sambil tersenyum, Anda harus bersyukur bahwa apa yang tertulis dalam kontrak hanyalah pengurangan, dan Anda tidak diminta untuk membayar kompensasi. Jika Anda diminta untuk membayar kompensasi, jika Anda tidak melakukan cukup, Anda harus membayar uang perusahaan. Xiao Weiwei berseru, kalian terlalu gelap. Saya berhenti, saya menang, saya juga tidak memenuhi kontrak, tidak memenuhi. Chen Xiaofei mencibir, jika Anda tidak memenuhinya, ikuti saya kembali ke perusahaan dan beri perusahaan IOU 500.000 yuan. Xiao Weiwei cemas dan bertanya, kenapa, kenapa? Chen Xiaofei mengerutkan bibirnya dengan jijik, berbalik dan melambai ke mobil Jinbei di pintu. Dan 4 pria jangkung dan gemuk muncul dari mobil dalam sekejap, langsung mengelilingi Xiao Weiwei. Chen Xiaofei berteriak pada orang-orang kuat itu, bawa dia ke mobil dan bawa dia kembali ke perusahaan. Ibuku tidak akan percaya. Aku tidak bisa menghentikannya seperti Xiao Weiwei. Oke Nona Fei, salah satu pria kuat segera menjawab, dan segera bergegas maju dengan seseorang, mencengkeram lengan Xiao Weiwei dengan erat, dan memarahi, jujurlah dan masuk ke mobil bersama kami, atau kamu akan menderita. Tidak pergi, Xiao Weiwei berseru, kalian melakukan kejahatan di siang hari bolong, aku ingin memanggil polisi dan menangkapmu. Panggil polisi, bisakah kamu membuatku takut? Banyak bajingan sepertimu, ibuku punya 10.000 cara untuk membunuhmu. Xiao Weiwei berseru, kalian terlalu menggertak. Sekarang ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan omong kosong seperti itu? Chen Xiaofei mencibir, jadi bagaimana jika Anda menggertak Anda? Yang paling saya suka lakukan adalah menggertak orang. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Liu adalah orang nomor 1 dengan nama dan nama keluarga di Jalan Jinling. Jika Anda berani tidak jujur, Anda tidak hanya akan berakhir buruk, tetapi anggota keluarga Anda juga akan sangat menderita. Mengikuti raungan ini, Xiao Weiwei dan yang lainnya, termasuk Chen Xiaofei, segera mengikuti prestise tanpa sadar. Saat ini, saya melihat Ye Chen mengendarai mobil listriknya, dengan cepat mendatangi kerumunan. Segera, Ye Chen menghentikan mobil listrik, tidak turun dari mobil, menyangga kedua kakinya di kedua sisi mobil listrik, dan berkata dengan dingin, lepaskan dia. Ketika Chen Xiaofei melihat Ye Chen sedang mengendarai mobil listrik datang, ekspresinya segera menjadi sangat menghina, dan dia dengan sinis berkata, saya pikir seseorang ada di sini untuk menyelamatkan kecantikan, ternyata itu adalah bajingan bau. Setelah selesai berbicara, dia mendengus dingin, dia memarahi, bau. Diaosi, saya beritahu Anda, jangan ikut campur dalam urusan orang lain di sini. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda pergi. Terlalu banyak. Xiao Weiwei melihat Ye Chen tiba-tiba muncul, dan segera merasakan rasa aman yang kuat di hatinya, dan dia menangis teriak, kakak ipar, ipar, selamatkan aku, ipar. Ketika Chen Xiaofei mendengar ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Oh, jadi kamu ipar laki-lakinya, ada apa? Ingin membantunya menebus dirinya sendiri. Ye Chen sambil tersenyum, dia bertanya balik, siapa nama nona muda ini? Saya tidak tahu bagaimana adik ipar saya menyinggungmu. Chen Xiaofei meringkuk bibirnya,
Tidak layak bagimu untuk mengetahui namaku, seperti untuk adik iparmu. Bagaimana kamu menyinggung perasaanku? Kamu tidak perlu tahu dengan jelas. Kamu hanya perlu untuk mengetahui satu hal. Ipar perempuanmu berhutang padaku 500 juta sekarang. Jika kamu membayar uangnya, aku akan melepaskannya sekarang. Jika kamu tidak membayar, maka aku akan membawanya pergi. Xiao Weiwei buru-buru berkata, salah, kakak ipar. Saya sama sekali tidak berutang uang kepada mereka. Mereka menipu saya untuk menandatangani kontrak, yang datang dengan ganti rugi 500.000 yuan. Mereka sepenuhnya penipuan kontrak. Ye Chen melambai tangannya. Oke, Weiwei, jangan bicara. Aku akan bicara dengan nona ini. Lagi pula, dia memandang Chen Xiaofei dengan senyum di wajahnya, dan berkata, cantik, bukankah hanya 500.000? Masalah ini sangat mudah diselesaikan. Jika tidak, Anda dapat memberi saya nomor kartu sekarang, atau nomor akun Alipay Anda. Saya akan segera menelepon Anda 500.000. Chen Xiaofei mengerutkan kening pada Ye Chen, dan berkata dengan dingin, potong? Apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar brengsek. Kamu bahkan tidak mau naik sepeda listrik ya? Bisakah kamu mendapatkan 500.000? Ye Chen tidak marah. Dia mengeluarkan ponselnya dan tersenyum. Baiklah, buka Alipay Anda sekarang, dan saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Dan jika uang datang, kamu bisa langsung lepaskan dia. Jika uangnya tidak sampai, kamu bisa membunuh atau memotongnya. Chen Xiaofei mulai ragu saat ini. Dia berpikir dalam hati, lihatlah idiot ini, sepertinya dia tidak menyombongkan diri. Jika dia benar-benar dapat menghasilkan 500.000, itu kesepakatan yang bagus. Aku akan membawa Xiao Weiwei kembali dan memaksanya bekerja untukku. Paling-paling, puluhan ribu dolar dapat diambil darinya dalam sebulan, dan akan memakan waktu setidaknya setengah tahun atau bahkan lebih lama untuk memeras 500.000 yuan. Sekarang si bodoh ini bersedia menghabiskan 500.000 yuan untuk menyelesaikan ini untuk satu hal. Bukankah itu berarti saya mendapat 500 juta tanpa bayaran di pagi hari? Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Ye Chen, karena kamu benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini untuknya, maka aku akan memberikannya kepada Anda, sebuah kesempatan. Tapi jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda sebelumnya. Jika Anda berani mempermainkan saya tidak hanya akan mengambil adik ipar Anda hari ini, tetapi bahkan Anda tidak akan melakukannya. Akhiri dengan baik, Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu hanya perlu. Jangan khawatir, kamu punya banyak orang di sini, beraninya aku mempermainkanmu. Chen Xiaofei mendengus, segera mengeluarkan ponselnya, dan membuka Alipay-nya. Ye Chen dengan santai memindai kode QR-nya untuk pembayaran, dan segera mengisi 500.000 di kolom transfer. Karena jumlahnya relatif besar, Alipay memerlukan verifikasi nama lengkap, jadi Ye Chen tersenyum dan berkata kepada Chen Xiaofei, cantik, tidak apa-apa jika Anda tidak memberitahu saya nama Anda kali ini. Transfer perlu diverifikasi. Chen Xiaofei memeluk bahunya dan berkata dengan bangga, nama saya Chen Xiaofei, Erdong Chen, ukuran saya kecil, Fei Faye Wong, Ye. Chen mengangguk, memasukkan namanya di atasnya, dan kemudian mengklik konfirmasi. Setelah pengenalan wajah Alipay pas, prompt segera muncul, menunjukkan bahwa transfer berhasil. Tangan Chen Xiaofei bergetar, dan sebuah prompt segera muncul, Ye Chen mentransfer 500.000 yuan untukmu. Ketika dia melihat pesan ini, dia sangat terkejut sehingga dia berpikir dalam hati dengan penuh semangat, ya Tuhan, uang itu diperoleh sangat lancar, saya tidak pernah menghasilkan uang sebanyak ini dalam hidup saya. Jika Tuan Liu tahu, dia akan menghadiahi saya setidaknya 100.000 yuan. Selain bersemangat, Chen Xiaofei tidak bisa tidak memandang Ye Chen He melihat dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka Tuan Ye cukup murah hati. Untuk membantu ipar perempuan Anda, dia dapat mengambil 500.000 yuan dengan jentikan jari. Memikirkan tentang Tuan, kekuatan finansial kamu pasti luar biasa, kan?
Beberapa orang kuat di sekitar Chen Xiaofei telah bersiap untuk itu. Perusahaan mereka, yang berspesialisasi dalam area abu-abu, bergantung sepenuhnya pada kinerja jika ingin menghasilkan uang. Penampilan Chen Xiaofei sepenuhnya bergantung pada berapa banyak gadis kecil yang dia tipu, dan seberapa besar nilai yang dia peras dari gadis-gadis kecil ini. Dan kinerja preman ini tergantung pada berapa kali mereka pindah. Dalam istilah awam, jika mereka tidak sempat melakukannya selama sebulan, mereka hanya bisa mendapatkan gaji pokok. Tapi jika ada perkelahian setiap hari di bulan ini, gaji mereka setidaknya puluhan ribu. Mereka semua telah melihat bisnis ini hari ini. Chen Xiaofei sudah memiliki 500 ribu di Alipay. Jika mereka mengambil tindakan untuk memberi pelajaran kepada pria terbelakang ini, setidaknya 20 ribu hingga 30 ribu dari 500 ribu akan dibagikan kepada mereka. Jadi, begitu mereka mendengar perintah Chen Xiaofei, mereka segera melangkah ke arah Ye Chen dan menekan mereka. Satu persatu, mereka akan menyerang dengan ganas. Ye Chen tersenyum ringan, belum lagi beberapa preman, bahkan beberapa master seni bela diri seperti Surwoli tidak cukup untuk berdiri di depannya. Jadi, dia menyapanya langsung dengan senyum di wajahnya. Dia menendang satu ke udara dengan keras, menjatuhkan yang lain dengan keras, dan kemudian mengangkat pria kuat dengan kedua tangan, dan dengan lemparan ringan kedua tangan, mereka terlempar di sabuk hijau. Saya jatuh pingsan. Ketika dua yang tersisa melihat bahwa Ye Chen sedang memotong melon dan sayuran, dia dengan mudah berurusan dengan keempat temannya, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan melarikan diri. Tapi sebelum mereka bisa berbalik, Ye Chen meraih bagian belakang leher mereka, lalu mereka semua berubah menjadi dua parabola dan terbang ke sabuk hijau di pinggir jalan. Chen Xiaofei tercengang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia Osi yang mengendarai sepeda listrik ini akan sangat bertenaga. Kekuatan semacam ini bahkan lebih kuat dari tongkat merah terkenal di jalan itu. Baru pada saat inilah Chen Xiaofei menyadari bahwa dia telah membuat masalah hari ini. Jadi, dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf, saya menyinggung Anda karena saya tidak mengenal Taisan. Anda tidak keberatan, saya akan mentransfer 500 ribu yuan kembali kepada Anda." Ye Chen tertawa. "Ayo, 6 menit telah berlalu. Pokoknya 500 ribu, bunganya 3 juta. Anda harus memberi saya total 3,5 juta, Chen Xiaofei berkata. Dengan wajah sedih, "Tuan Ye, Anda bercanda, totalnya hanya 500 ribu, Anda akan mengenakan bunga 500 ribu yuan per menit, dan tidak ada kekejaman seperti itu di zaman kuno dan modern." Ye Chen bertanya padanya sambil tersenyum, "Kenapa? Bukankah kamu melihatnya?" Chen Xiaofei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Ye, saya bahkan belum pernah mendengar suku bunga setinggi itu." Ye Chen mengangguk, "Oke, kalau begitu Anda tidak hanya mendengarnya, tetapi juga melihatnya dengan matamu sendiri. Jangan bicara omong kosong, jika tidak, itu akan segera meningkat 500 ribu lagi." Chen Xiaofei menyeka keringat dinginnya, dan berkata dengan canggung, "Tuan Ye, jangan menggodaku, kamu juga bekerja untuk perusahaan. Saya akan memberikannya kepada bos kami nanti. Saya adalah pekerja paruh waktu, bagaimana saya bisa membayar begitu banyak uang untuk memberi kompensasi kepada Anda?" Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, panggil bos Anda kemari, tapi jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda sebelumnya. Jika bos Anda membutuhkan waktu 20 menit untuk datang, bunganya akan meningkat 10 juta lagi." Chen Xiaofei sangat gembira saat mendengar Ye Chen menyuruhnya menelepon bos. Alasan mengapa dia mengakui kesalahannya kepada Ye Chen dan memohon belas kasihan adalah karena dia tidak bisa menghadapinya sendirian. Tapi karena dia meminta dirinya untuk menelepon bos, dia bisa memanggil bos dan membiarkan bos menyelesaikan masalah. Memikirkan hal ini, dia segera berkata dengan sopan, "Kalau begitu tunggu sebentar, saya akan segera menelepon bos kita."
Setelah berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Segera setelah panggilan telepon dilakukan, Chen Xiaofei berkata dengan tidak sabar, "Tuan Liu, tolong Tuan Liu, saya mengalami beberapa masalah di Sungai Mutiara Lijing, Tuan." Liu di telepon, bernama Liu Zhonghui, digunakan menjadi seorang gangster lokal pernah membuat nama untuk dirinya sendiri. Tetapi kemudian, karena dia kehilangan matanya karena dia pergi ke tempat lain untuk berjudi, dia bertaruh di salah satu tangannya, dan kemudian tangan kanannya lumpuh. Tangan kanannya cacat, dan dia tidak bisa terus bergaul di dunia bawah tanah hutan. Jadi dia mengumpulkan sekelompok orang dan mendirikan perusahaan etiket. Mereka menunggu di tempat selama 15 menit. 15 menit kemudian, sebuah sedan Mercedes-Benz S-Class akhirnya tiba di tempat parkir di pintu masuk Pearl River Lijing. Di belakang mobil kelas S ada dua van 11 tempat duduk, keduanya penuh dengan gangster yang memegang parang. Arah mobil itu mengemudi dari belakang Ye Chen. Liu Zhonghui di dalam mobil melihat Chen Xiaofei, dan segera menyadari bahwa pria yang duduk di mobil listrik di depan Chen Xiaofei dengan punggung menghadapnya seharusnya adalah Chen Xiaofei, orang yang teriak. Dia berpikir dengan sangat menghina, popok yang mengendarai mobil listrik, beraninya dia berpura-pura menjadi saya, kebetulan tangan saya gatal hari ini, jadi saya akan menggunakan Anda untuk berlatih, apa yang dikatakan Chen Xiaofei, popok ini. Pria itu merobohkan 6 adik laki-lakinya, dan dia merasa sedikit berdebar di hatinya. Berpikir pada dirinya sendiri, bagaimana jika orang ini benar-benar pandai berkelahi? Bagaimana jika dia membunuhku secara langsung? Memikirkan hal ini, dia begitu sibuk menatap Ma Zongliang di sebelahnya, dan dengan nada menyanjung berkata, "Saudara Zongliang, saya akan kembali lagi nanti. Saya harus bekerja keras agar Anda membantu saya. Sejak tangan saya dihapuskan, orang-orang di jalan tidak mengenali saya atau memberi saya wajah dalam beberapa tahun terakhir. Tidak seperti Anda bisa menjadi 4 raja surgawi di sekitar Hong Wuye, tidak ada seorang pun di Jinling yang bisa memberimu wajah." Ma Zongliang sangat bangga dengan pujiannya, dan berkata sambil tersenyum, "Zhonghui, kamu hanya seorang brengsek kecil, jika kamu berani melihat ke bawah pada Anda hanya memandang rendah saya. Setelah beberapa saat, saya akan memastikan untuk mengungkapkan kemarahan saya kepada Anda." Setelah selesai berbicara, pengemudi menghentikan mobil di samping Ye Chen. Ma Zongliang langsung mendorong pintu dan keluar dari mobil, menatap bagian belakang kepala Ye Chen, dan mengutuk dengan dingin, "Biarkan aku melihat siapa yang rabun dan berani menyinggung saudaraku Ma Zongliang." Pada saat ini, Ma Zongliang sudah berdiri di belakangnya. Lebih dari 20 adik laki-laki, beberapa dari mereka adalah milik Liu Zhonghui, tetapi kebanyakan adalah miliknya. Ketika Chen Xiaofei melihat bahwa Liu Zhonghui benar-benar membawa Ma Zongliang ke sini, dia segera menjadi bersemangat, melompat dan tersenyum pada Ye Chen, dan berkata, Kamu benar-benar mati hari ini. Kamu hanya menunggu untuk dipotong menjadi daging oleh saudara Zongliang. Ayo lakukan." Xiao Weiwei berkata dengan gugup, "Kakak ipar, ada begitu banyak dari mereka." Ye Chen melengkungkan bibirnya, dan berkata dengan ringan, "Apa gunanya memiliki terlalu banyak orang?" Ma Zongliang tiba-tiba aku tidak mengenali suara Ye Chen. Jadi aku berkata dengan marah, "Wah, kamu sombong sekali. Kamu bahkan tidak memperhatikanku. Ma Zongliang, menurutku kamu lelah hidup." Ye Chen berbalik perlahan saat ini. Ma Zongliang melihat wajah tersenyum Ye Chen. Tiba-tiba aku ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Diaosi yang diminta Liu Zhonghui untuk memberinya pelajaran sebenarnya adalah Tuan Ye Chen Ye yang sangat dihormati oleh bosnya Hong Wuye. Bukankah ini anjing sialan? Bukankah ini? Ma Zongliang berteriak dalam hatinya, kakinya menjadi lemah tanpa sadar. Segera setelah itu, di bawah tatapan terkejut semua orang, dia berlutut di tanah dengan plop, tersedak dan berkata, "Kamu, Tuan Ye,
Aku benar-benar tidak menyangka itu adalah kamu. Tolong juga punya banyak orang dewasa, jangan sepengetahuan anjing bodoh seperti saya. Liu Zhonghui tercengang, dan berkata, Saudara Zongliang, kamu, bagaimana kamu memberikan ini? Apakah Diaosi berlutut turun? Apa-apaan dia? Mendengar ini, Ma Zongliang langsung geram, dia berjuang untuk berdiri, melangkah di depan Liu Zhonghui, mengayunkan tangannya, dan menamparkan wajahnya dengan keras. Dengan keras, Liu Zhonghui mundur beberapa langkah setelah dipukuli. Seluruh tubuhnya sudah pusing, dan matanya penuh bintang. Dia menutupi wajahnya, dan bertanya dengan takjub, Kakak Zongliang, kamu, kenapa kamu memukulku? Pukul penis bau itu. Ma Zongliang gemetar karena marah, dan tergagap, kamu benar-benar pacaran kematian, beraninya kau menyebut Tuan Ye bajingan, kupikir kau benar-benar lelah. Setelah berbicara, dia langsung berteriak kepada bawahannya. Sialan, tahan dia dan pukul dia sampai mati. Meskipun sebagian besar Ma Zongliang adik laki-laki belum pernah bertemu Ye Chen, mereka pernah mendengar tentang Tuan Ye. Bagaimanapun, ini adalah dermawan yang dibicarakan Hong Wuye sepanjang hari. Dan Hong Wuye bisa disebut ayah baptis dari seluruh dunia bawah tanah Jinling. Dapat dikatakan bahwa dermawannya adalah dermawan dari semua anggota dunia bawah tanah Jinling. Bersambung.